no head. Old school duo with a fresh new sound. Got the decks, the edge, and spin them around. Make your body crump. Shalom. Apakah pendeta tahu perbedaan yang signifikan dari tata cara beribadah gereja Katolik dan gereja Protestan? Yang akan dijawab oleh pendeta. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya yang super sekali ya. Jadi perbedaannya itu ya dari sisi ibadahnya itu liturgi kalau kita bilang ya. Liturgi kalau gereja Katolik liturginya masih pakai ada aturannya, ada durasinya, ada sudah diatur misal ibadah buku itu ini sudah diatur di dalam buku itu. Tetapi untuk Kristen Protestan khususnya yang karismatik itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan Bapa di surga kira-kira maunya gimana ya. Jadi saya pikir mungkin kita juga sudah bisa lihat juga ada perbedaan liturginya itu, yaitu khususnya untuk ibadah. Jadi di liturgi itu perbedaannya antara Katolik dengan Kristen Protestan. Memang Kristen Protestan pun masih ada yang masih pakai liturgi yang ibadahnya pakai kidung jemaat, buku kidung pujian, harus angkat ini ya. Seperti itu perbedaannya antara Katolik dengan Protestan saya pikir ya. Dari sini bisa disimpulkan di mana perbedaannya tidak terlalu jauh. Tidak jauh antara di mana yang Kristen Katolik juga bisa memakai sistem Kristen Protestan untuk beribadah. Seperti itu saja kan. Sekian dari kami. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa li sayyiati anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudillah wal may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Nahnu nastati'u an najlisa ma Ustaz Tiflan atau Mas Andika dan juga Mulia Sastra. Kami di sini ingin mewawancarai Ustaz Tiflan sebagaimana proyek yang dibuat oleh kelompok 2 tentang perbandingan agama yang akan menjawab yaitu Ustaz Tiflan, dan sedangkan audiens yang akan menjawab pertanyaan terutama untuk saudara Thomas. Nah. Jadi sebenarnya Ustaz, saya itu kan pernah membaca ataupun melihat sekelibat lah, saya sengaja soal aliran yang dimana setelah saya mencari tahu lebih lanjut, rupanya saya itu masih ada hubungannya dengan histori Islam. Nah, tetapi saya ini bisa dibilang mempunyai perbedaan dari saya tangkap artikel itu saya baca, yang dimana Syiah ini mempunyai perbedaan yang bisa dibilang signifikan dari Sunni, dan dari situ juga saya tahu kalau misalkan Islam itu bukan satu, itu bagian yang saya katakan, yang dimana mayoritas di Indonesia ini Sunni, sedangkan Syiah itu kalau tidak salah di Iran. Jadi pertanyaan saya itu apa sih
perbedaan dasarnya atau umumnya antara Sunni dan Syiah? Perbedaan dasar antara Sunni dan Syiah. Perlu dipahami dulu sebelum masuk ke perbedaan sebagai prolog. Islam itu dari awal masa Nabi, sahabat itu semuanya ahlu sunnah wal jamaah atau aswaja. Ya. Ya tadi antum bilang Sunni. Semuanya seperti itu. Lalu datanglah sekte-sekte seperti yang Syiah yang tadi ditanyakan. Nah, Syiah ini adalah sekte, bilang sekte ya. Dan sekte baru ya, di tubuh agama Islam. Nah, dia didirikan, diperakasai oleh namanya Mukhtar As-Saqafi. Mukhtar As-Saqafi ini dia seorang yang punya ambisi untuk memimpin. Jadi sebenarnya Syiah ini dimulai dengan gerakan politik lah. Intinya seperti itu. Untuk menguatkan gerakan politiknya dia merekrut orang-orang keturunan Nabi Muhammad yang disebut sebagai Ahlul Bait untuk menjadi tameng pergerakan dia dengan cara meninggi-ninggikan Ahlul Bait tersebut. Itu secara keseluruhan. Adapun perbedaan Syiah itu sendiri dengan Sunni memang signifikan. Tapi walaupun demikian, Syiah terbagi juga kelompok. Syiah itu tidak satu. Mereka punya aliran lagi di dalamnya. Aliran di dalam di sini ya, itu dari bukan hanya perbedaan yang sifatnya dapat ditoleran karena perbedaan perspektif pandang akan konteks atau teks daripada wahyu, tapi sampai ke ranah teologi seperti itu. Tapi kita ahlu sunnah atau sunni tetap menganggap mereka sekte yang sesat saja. Sekte sesat dalam arti dia masih dalam tubuh Islam, tapi dari mulai awal sampai akhir tidak mencerminkan ajaran Islam. Sunni itu kan dasar akidahnya harus dia yang dipegang teguh adalah tidak mengkafirkan orang yang sholat ke Ka'bah, bahasanya satu iman. Masih orang yang bersyahadat itu tak bisa dikafirkan. Makanya mereka jatuhnya kepada orang-orang yang sesat saja. Dan Syiah yang ekstremis yang sampai dengan terang-terangan menampakkan keyakinannya akan perbedaan akidah itu tadi, maka sebagian ulama Sunni memfatwakan kalau mereka lah sebagian kecil dari Syiah yang keluar dari agama Islam. Jadi perbedaannya tadi itu dari mulai teologi, perspektif pandang teologi dulu, kemudian perspektif pandang akan teks-teks agama wahyu. Nah, itu yang lumrah, yang sering dan mayoritas itu. Adapun perbedaan sampai ke teolog segala macam, ada hal yang terselubung dari mereka, maksud itu. Tapi itu masalah memperdalami ilmu memang. Jadi berempat buat gitu. Jadi kalau masalah perdalam ilmu, orang Syiah itu memang kalau kita lihat karangannya banyak. Ada sekarang namanya yang lagi viral atau ya punya namanya Dr. Sayyid Kamal Al-Haidari. Itu mungkin sekarang umur 50-an. Masih muda betul. Asli Irak, tapi dia lari ke Iran. Jadi bayangkan Syiah Iran, tidak cocok dengan Syiah Irak. Apakah ketidakcocokannya ini dalam tentang kesyiahan atau keislaman? Kan politik. Kalau kuat gitu ya.
politik. Memang Syiah ini memang didirikan asal-asal politik. Walaupun mereka mau memperdalam agama bagaimanapun, ujung-ujungnya politik. Itu Syiah itu. Masalah mereka memperdalami agama. Kembali lagi ke Dr. Kamal Al-Haidari tadi itu. Dia punya karangan tafsir mungkin 20 jilid. Wow. Hadis 25 jilid. Belum lagi kitab ini bahasa macam. Tapi isinya tidak sesuai kaidah manapun. Oh. Ibarat orang temenom ketik Toyota ketik. Nanti banyak. Liar ya. Liar. Kayak mulia. Apa yang terlintas itu. Ya, asli. Dan dibukukan biar kelihatan wow. Itu yang padu dan mereka bisa dapat gampang mendapatkan cucuran dana untuk mencetak buku mereka, menerbitkan personal branding. Jadi Syiah itu dari dulu memang fokus ke personal branding. Bahasa bisnisnya. Secara kasar itu maksudnya memanipulasi, menggunakan mungkin dari tadi sebenarnya masuk akal sih. Bilang kan mereka tuh terlalu berpikir rasional. Saking mereka tuh memperdalam ilmu sama logika, mereka tuh sampai bisa memainkan psikis orang. Iya, betul sekali. Ya. Terus Ustaz, ini ya agak sensitif sih, tapi masih berhubungan suami dan Syiah. Apakah pernah itu terjadi suatu konflik berdarah selayaknya seperti kejadian reformasi abad pertengahan gereja yang pecah kalau sama Protestan berdarah Konflik antar yang dimana pernah terjadi di antara Protestan sama Katolik. ya, tapi ini konflik itu aliran Sunni dan Syiah. Jadi di dinasti Ottoman, dinasti Islam. Ya, seru itu. Seru. Soalnya Ya. saya sering mendengar soal Ottoman Utsmani. Ya. Seru ya. Jadi dalam dunia atau di masa dinasti Ottoman, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memegang ajaran Sunni. Mereka aslinya dari timur, kan gitu kan? Ya. Turkmenistan gitu kan, dekat-dekat Iran juga. Ya. Mereka tatkala sampai di daerah Turki, sana itu yang sekarang Turki, tahu dulu namanya Anadolu, kok nggak salah. Anadolu. Sekarang namanya Turki, dulu Anadolu. Orang-orang Saljuk, dinasti Saljuk, masih di bawah dinasti Abbasiyah. Maka di zaman dinasti Ottoman, khususnya di zaman Yavuz Selim, salah seorang sultan di dinasti Ottoman yang getol memerangi Syiah. Pecah perang itu dengan dinasti Safawiyah namanya. Dinasti Safawiyah adalah dinasti yang besar yang mencakup salah satunya Iran. Itu dinasti yang mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah dinasti Syiah. Cabangnya di Mesir dulu, namanya dinasti Fatimiyah. Dinasti kecil, cabang tuh. Ibarat dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Cabang daripada dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Pecah perang. Di zaman Yavuz Selim itu paling puncak. Sultan Yavuz Selim. Masjidnya ada sekarang di Istanbul, namanya Masjid Yavuz Selim, daerah Fatih, namanya jalan kecamatan. Ada sekarang masjid. Itu seperti itu. Dari zaman Yavuz Selim lah ini, itu puncak perang antara Sunni dan Syiah di saat itu. Anda tidak tahu persis, lupa siapa Sultan dinasti Safawiyah yang dilawan oleh Yavuz Selim saat itu. Karena saat itu Syiah sudah meresahkan. Karena di zaman dinasti Ottoman, Sufistik itu lagi di puncak-puncaknya. Kerohanian. Ya, betul. Syiah dari awal itu memang salah satu senjata dia untuk menarik masyarakat adalah
sufistisme, pemikiran atau aliran apa pemahaman sufistisme mereka yang dikaitkan dengan filsafat. Jadi logik juga, filsafat, main ke perasaan. Jadi kan? Jadi kombinasi yang hebat. Ya betul. Itu jadi itu. Sama-sama pintar. Jadi sufi Syiah kan meresahkan sufi Sunni yang mayoritas. Geram Sultan Yerusalem, dipapak habis langsung. Saat itu sehingga keluarlah dia dari dinasti Ottoman itu sampai dekat